Jupiter itu mungkin planet terbesar di tata surya kita. Hari ini kita akan mencoba ngancurin planet itu pakai bom terdahsyat di bumi. Inilah pertanyaan yang akan terjawab di video ini. Berapa banyak bom yang kita butuhin buat ngancurin Jupiter? Apa Jupiter bisa dihancurkan? Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otak supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Senjata nuklir itu sangat kuat walaupun versi minimumnya. Versi minimumnya itu kayak bom yang dijatuhin di Jepang oleh Amerika waktu Perang Dunia Kedua. Daya ledak masing-masing bom itu 15-20 kiloton dinamit. Sebetulnya apa yang ngebuat bom nuklir itu tidak stabil ya? Jawabannya itu karena pada bom nuklir itu manfaatin pelepasan energi yang kuat itu dari fusi nuklir. Proses ini sama kayak proses di matahari kita. Jadi harus hati-hati waktu nembakin bom nuklir ke Jupiter. Karena jika ada kesalahan prosedur, kalian bakal dibakar oleh bola api sepanas pusat matahari. Untuk ledakin Jupiter jadi berkeping-keping, satu bom belum tentu bisa ngancurin planet Jupiter. Jadi kita harus siapin banyak bom nuklir di bumi. Nanti bom nuklirnya ditembakkan secara bersamaan dari bumi. Yang pasti itu bakal sulit untuk ngumpulin bom nuklir sebanyak itu. Karena itu akan jadi hal yang paling dirahasiakan oleh militer di seluruh dunia. Tapi perkiraan kalau bom nuklir dikumpulin dari seluruh dunia itu bisa mencapai 12.700. Amerika dan Rusia itu paling banyak sekitaran 5.500 sampai 6.000. Ayo kita lepasin bom nuklir ke Jupiter. Jarak bumi ke Jupiter itu berubah-ubah sekitar 590 juta kilometer hingga 970 juta kilometer. Pada masa lalu itu ada wahana antariksa Galileo yang ke Jupiter. Wahana itu butuh waktu 5 tahun bisa sampai di Jupiter. Tapi roket yang ditembakin dari bumi nggak bakal memakan waktu selama itu. Wahana Galileo itu harus berkecepatan lambat buat masuk ke orbit planet Jupiter. Untuk bom nuklir ini mau langsung menabrakkan ke Jupiter. Mungkin bom nuklir sampai ke planet Jupiter itu sekitar 550 sampai 650 hari. Jangan keburu-buru buat ngirim nuklir ini ke Jupiter. Melewati bulan sama Mars itu cukup mudah. Tapi kalau sudah masuk ke sabuk asteroid dengan aman itu cukup sulit. Karena lewat sabuk asteroid itu kayak menavigasi ladang ranjau. Ada jutaan asteroid antara Mars dengan Jupiter. Tapi jarak antara asteroid itu rata-rata sekitar 966.000 km. Jadi sebetulnya masih nggak terlalu ngawatirin. Yang harus diwaspadai itu kadang jaraknya ada yang sempit. Planet Jupiter itu ikut andil bikin banyak asteroid di sekitarnya. Itu karena pengaruh gravitasi Jupiter yang masif yang nyebabin asteroid bisa dikelompokkan jadi satu. Kalau cara navigasinya sembarangan, kalian hanya bisa berharap bom nuklirnya nggak nabrak salah satu dari 4 asteroidnya aja. Peluang terbaik itu nembak bom nuklir ke Jupiter itu melalui celah Kirkwood. Kirkwood itu wilayah yang hampir bebas sama asteroid di sabuk itu. Kalau bom itu sudah sampai ke Jupiter dan meledak, kalian akan lihat kilatan terang di bumi. Ini sama kayak ketika komet Shoemaker-Levy 9 nabrak Jupiter tahun 1994. Komet itu cuma ngelepasin energi sebesar 5% dari bom terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Jadi dibutuhkan ribuan bom nuklir dari bumi. Meskipun nuklir dari bumi ngehasilin ledakan yang lebih panas dari matahari, ini nggak nyebabin semua hidrogen di Jupiter itu terbakar. Jadinya nggak cukup buat mempertahanin dari proses fusi nuklir. Bahkan setiap bom yang ledakin di Jupiter, bom itu nggak meledak secara penuh. Untuk ngelakuin itu, kita butuh ngelepasin energi sebanyak yang dilepaskan matahari selama 160 tahun sekaligus. Mau tahu berapa nuklir yang harus disiapin? Dibutuhin sekitar 1 miliar nuklir guys. Untuk ngebuat bom sebanyak itu diperluin gabungan massa yang sebesarnya hampir 2 kali lipat dari massa bulan yang ada di tata surya kita. Bulan yang terbesar yang ada di tata surya itu namanya Ganymede, itu bulan dari Jupiter. Lebih besar dari Pluto sama Merkurius. Gimana pendapat kalian? Kalau ada tambahan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.